Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam Keluaran 2 ayat 10, firman Tuhan menyatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Sahabat semua, kisah lahirnya Musa dalam Keluaran 2 ayat 1 hingga 10 adalah kisah yang penuh paradoks. Di satu sisi, situasi kelihatan gelap dan berbahaya. Setiap bayi lelaki Ibrani diperintahkan untuk dibunuh dengan dilempar ke sungai Nil. Tetapi di sisi lain, kita melihat bagaimana tangan Allah bekerja dengan cara yang penuh kuasa dan kreatif untuk melindungi Musa yang kelak akan menjadi pemimpin besar Israel. Mari kita renungkan beberapa pelajaran rohani daripada kisah ini. Kita melihat iman dan keberanian orang tua Musa, ayat 1 hingga 3. Alkitab mencatatkan bahwa ayah dan ibu Musa adalah orang Lewi. Mereka melihat Musa sebagai anak yang elok dan berharga di mata Allah. Dengan iman, mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan, meskipun penuh risiko. Saat mereka tidak mampu lagi menyembunyikannya, ibunya membuat sebuah peti pandan berlapis gala-gala dan ter, lalu menghanyutkan Musa ke sungai Nil. Pelajaran untuk kita, iman sejati sering ditunjukkan dalam tindakan nyata. Meski tampak sederhana, dalam situasi yang sukar, orang tua Musa berusaha melakukan yang terbaik, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kita juga dipanggil untuk melakukan bahagian kita dengan setia, lalu mempercayakan hasilnya kepada Tuhan. Kita melihat pemeliharaan Allah dalam situasi yang mustahil. Ayat 4 hingga 6. Musa tidak dihanyutkan sia-sia. Allah sudah menyiapkan seseorang yang akan menemukannya. Bukan orang biasa, melainkan putri Firaun sendiri. Ironinya, di tengah ancaman Firaun untuk membunuh bayi lelaki bangsa Ibrani, justru dari istananya lah Allah menyiapkan tempat perlindungan bagi Musa. Pelajaran untuk kita, apa yang tampak sebagai ancaman terbesar boleh menjadi cara bagi Tuhan untuk menyalurkan perlindungan dan penyelamatannya. Allah berkuasa bekerja melalui orang-orang atau situasi yang tidak kita duga. Percayalah, Tuhan memberikan jalan lebih indah daripada yang dapat kita bayangkan. Ayat 7 hingga 9. Miriam, kakak Musa, dengan berani menawarkan jasa seorang perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu. Dan ternyata ibu Musa sendiri yang dipanggil. Bayangkan, ibu yang tadinya harus merelakan anaknya, kini bukan saja boleh bersama Musa lagi, tetapi juga dibayar untuk merawatnya. Pelajaran bagi kita, Allah tidak hanya memelihara, tetapi juga memulihkan dengan cara yang indah. Bila kita menyerahkan sesuatu kepadanya, Dia mampu mengembalikannya dengan cara yang lebih baik daripada yang kita fikirkan. Ketahuilah, identiti dan rencana Allah tidak akan dapat dihapuskan. Ayat 10. Musa akhirnya diangkat menjadi anak putri Firaun, tetapi namanya Musa yang berarti ditarik dari air tetap menjadi penanda identiti dan panggilannya. Allah sudah menetapkan Musa untuk rencana besarnya, dan tidak ada kuasa manusia yang dapat membatalkan hal itu. Pelajaran bagi kita,
kita semua punya identiti rohani sebagai anak-anak Allah. Dunia mungkin berusaha mengubah atau menghapuskannya, tetapi rancangan Allah atas hidup kita tetap kekal. Apakah aplikasi rohani untuk kita pada hari ini? Pertama, lakukan bahagian kita dengan iman, lalu serahkan hasilnya kepada Tuhan seperti orang tua Musa. Kedua, percaya pada pemeliharaan Allah dalam situasi mustahil. Apa yang menakutkan boleh menjadi alat penyelamatan. Ketiga, percaya Allah memberi jalan pemulihan yang indah. Dia sanggup melampaui apa yang kita harapkan. Dan keempat, ingatlah identiti kita sebagai anak Allah. Tidak ada kuasa manusia atau situasi yang dapat menghapuskan rancangan Tuhan atas hidup kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kisah Musa yang kecil adalah kisah tentang iman, keberanian, dan penyertaan Allah yang setia. Dari sungai yang seharusnya menjadi tempat kematian, Allah mengubahnya menjadi tempat kehidupan. Dari istana musuh, Allah menyiapkan tempat perlindungan. Dari air mata seorang ibu, Allah menghadirkan sukacita dan harapan baru. Hari ini, marilah kita renungkan. Apakah kita berani mempercayakan hidup dan masa depan kepada Allah meskipun situasi tampak mustahil? Apakah kita masih yakin bahwa di sebalik bahaya Allah sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan? Percayalah, Allah yang memelihara Musa adalah Allah yang sama yang memelihara kita. Apapun ancaman yang kita hadapi, Tuhan sanggup mengubahnya menjadi jalan bagi keselamatan, pemulihan, dan penggenapan rencananya. Jangan lupa untuk melayari dan subscribe saluran YouTube kami di youtube.com/@hopetv Mele. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.